Sadarkah kita jika kita sudah menjadi orang yang serba cepat, berisik, dan dibombardir dengan citra yang terus-menerus menjebak dalam pusaran aktivitas dan bisnis? Sejak saat itu kita membuka mata di pagi hari. Daftar rentetan tugas yang tidak ada habisnya menuntun kita ke sana kemari, menarik perhatian kita ke satu arah demi satu arah yang lain, membawa tubuh kita dari satu tempat ke tempat berikutnya. Yesus juga tahu bagaimana rasanya menjadi sibuk. Selama pelayanan di bumi, dia terus-menerus dibanjiri oleh orang banyak dan menghabiskan hari-harinya menyembuhkan orang sakit, memberi makan yang lapar, mengajar murid-muridnya, dan menangkis orang-orang Farisi yang suka membuli dan memfitnah. Tetapi dia tidak pernah terlalu sibuk untuk berdoa. Kitab suci memberitahukan kita bahwa Yesus secara teratur mundur ke suatu tempat yang tenang, jauh dari keramaian dan hiruk pikuk, untuk berdoa dan berkomunikasi dengan Bapaknya. Dalam kitab Matius 14 ayat 23, Markus 1 ayat 35, dan Lukas 5 ayat 16. Oleh sebab itu guys, saya ingin mengajak saudara untuk punya waktu berdoa dan mempunyai tempat yang kalian bisa buat sendiri menjadi taman doa. Yang ditawarkan tidak terlalu luas, cukup sederhana dan cukup kecil, tetapi tiny detail dan indah. Inilah rumah yang kami kontrak dengan penuh dengan gambar grafiti yang memberi kesan kotor dan jorok. Kami mulai mengupgrade rumah ini dengan kami cat dan bersihkan, serta rumput liar yang tumbuh di sela-sela tonblok kami bersihkan. Ukuran pekarangan yang kami pakai kurang lebih lebar 2,5 dan panjang 10 meter. Tetapi kita lihat prosesnya, bagaimana tempat yang seperti ini menjadi taman doa yang indah dan diberkati. Mau cerita dikit tentang taman doa yang pernah kami buat, tepatnya Babe buat. Kami hanya bantu cari bahan-bahannya aja. Terus sama ini bantu nata-nata, siram-siram aja sih. Itu yang saya paling ingat, itu perjuangan ngambil batu di Gunung Kidul, naik motor. Saya ingat banget itu, saya masih pacaran posisinya sama suami saya, tuh boncengan motor, ada 4 motor kami, termasuk Babe juga ikut naik motor, bawa batu, dia yang bawa motornya. Itu dari gunung, batunya besar-besar, batu karang yang benar-benar kita ambil dari laut gitu. Jadi ada batu-batu karang yang biasanya bagaimana ke pantai gitu, kita ambilin, kita cariin, kita pilih yang bagus-bagus, maksudnya yang unik gitu, ada bentuknya aneh atau gimana, kan cantik ya buat pajangan. Kita bawa pulang, dalam perjalanan pulang kita lihat bunga lili di pinggir jalan gitu. Bunga lilinya tuh cantik, kita pikir nggak ada yang punya. Terus pas kita mau ambil, kita lihat ternyata di belakangnya itu ada rumah. Kita tanya lah, Bu, kita boleh minta lilinya nggak? Kita kira bakal dikasih cuma, oh ya ambil 1 gitu. Ternyata enggak, dia kasihnya banyak, dia kasih semua yang ada di situ, sampai dicangkulin gitu. Kita bawa lah itu, kita bupung-bupung untuk bunga itu kan, kita bawa pulang. Habis itu bunganya ditanam, batunya kita cuci bersih. Itu kalau nggak salah proses seharian itu untuk bersihin batu karangnya. Terus habis itu ditata lah di taman. Jadi tamannya itu nyaman, menurut saya taman paling nyaman yang pernah saya temuin gitu. Jadi saya biasa di situ saat teduh, terus berdoa, baca firman. Enak banget deh tempatnya buat berdoa, baca firman gitu. Jadi waktu itu nggak berasa gitu, sejam, 2 jam, atau seharian. Saya bisa setengah hari, bahkan hampir 1 hari saya, kecuali waktu makan, minum, dan mandi kali ya, itu saya baru ninggalin taman itu, atau pas tidur malam. Soalnya taman itu tempat saya banyak berbicara sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, meminta sama Tuhan, bersyukur sama Tuhan. Semuanya saya
pokoknya tempat curhat lah sama Tuhan di situ, tempat dengerin Tuhan juga kalau bicara sama saya. Itu aja. Terima kasih. Shalom, saya mau menceritakan sedikit mengenai taman doa. Pengalaman membuat taman doa untuk bisa lebih nyaman dalam berdoa, dalam baca firman, dalam perenungan, yaitu membuat jalan yang awalnya paving block, menggantikannya dengan menggunakan lantai keramik. Kami mendesainnya secara mozaik untuk bisa dikomunikasikan dengan taman. Pengalamannya adalah ketika kami membeli keramik, ternyata kami diberikan secara gratis. Kami hanya mengganti biaya transportasi. Pekerjaan memakan waktu hampir kira-kira seminggu, tapi hasil dari kerjaan ini bisa terasa saat kami berdoa, membaca firman, sambil menikmati secangkir kopi. Ada ketenangan saat membaca firman, dan saat teduh bisa melakukan banyak hal. Semoga kiranya video ini dapat memberikan semangat untuk bisa membuat taman doa supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati. Taman doa menjadi tempat berdoa dan istirahat di tempat yang tenang dan menawarkan kalian sebuah keheningan dan kesunyian, di mana kalian merasakan spiritualitas kontemplatif dengan diiringi suara gemerci air, burung berkicau, kesejukan di bawah rindangnya dedaunan, dan sesekali menghirup bau wewangian dari bunga-bunga yang mekar. Hal ini membantu kita untuk mengkalibrasi ulang kompas batin kita dalam merenungkan firman Tuhan. Konsep taman doa adalah kita bisa menikmati, kita bisa bersaat teduh di sana, bisa membaca firman, mendengarkan lagu rohani, melepaskan kepenatan sepanjang hari, dan menghabiskan waktu dengan Tuhan di taman secara pribadi. Merawat pohon, memotong daun, membersihkan dari ulat, hal itu menjadikan kita segar kembali, baik mata dan pikiran kita. Bahkan melihat perkembangan pertumbuhan pohon hingga ia mengeluarkan bunga. Ada suara air, ada makhluk hidup, dan saya menempatkan akuarium ikan sehingga menjadikan sesuatu yang indah. Meletakkan barang furniture harus ada konsep utama. Seringkali dalam keheningan itulah Tuhan berbicara kepada kita melalui Roh Kudus dengan firman Tuhan. Retreat adalah untuk mereka yang ingin memiliki waktu istirahat untuk berkomunikasi dengan Tuhan dengan cara yang lebih terarah. Jika meditasi adalah aktivitas diskursif, saya pada firman, kontemplasi adalah aktivitas firman pada saya. Dalam kekristenan, spiritualitas adalah segala sesuatu yang berasal dari Roh Allah. Spiritualitas dalam diri manusia merupakan kekuatan yang membuat mereka terbuka terhadap segala sesuatu yang datangnya dari Roh Kudus. Jika meditasi yoga lebih pada teknik olah tubuh untuk mencapai ketenangan diri, sedangkan meditasi Kristen berpusat pada Allah. Seperti kontemplasi, meditasi Kristen merupakan bagian dari perefleksian diri dalam hubungannya dengan Allah secara intim, dengan merenungkan firman Tuhan dan menyelaraskan bagi kebutuhan jiwa kita, sehingga pusat dari firman Tuhan dibawa masuk ke dalam perenungan dan berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa.